Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fih min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Bapak dan Ibu-ibu, kaji kita pada pertemuan yang lalu antara lain kesimpulannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan beberapa riwayat hadis, beliau sebelum tidur di malam hari membaca beberapa surat, berzikir dan berdoa. Di antara surat-surat yang boleh baca adalah surat Sajdah dan surat Al-Muluk. Juga ada surat-surat yang lainnya. Pada hari yang lalu kita telah jelaskan kenapa Nabi membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Ada apa dengan surat Sajdah? Bahkan melebar penjelasan kita kepada Sajdah setiap Jumat subuh. Dan apa hubungan kaitan sajadah dengan sujud. Untuk itu malam hari ini kita lanjutkan. Kemarin sampai ayat kedua. Maka malam hari ini tentu ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah. Tetapi yaquluna, mereka mengatakan iftarahu. Iftara, dia membikin-bikin, membuat-buatnya. Bal huwal haqqu min rabbik. Tidak. Dianya Al-Quran itu adalah al-haqqu, adalah kebenaran min rabbik, yang datang daripada Tuhanmu, litundira, li agar supaya tundira, engkau memberikan peringatan, kauman kepada kaum, ma'atahum, yang belum datang, belum datang kepada mereka, min nadirin, satu pun pemberi peringatan, min qablik, sebelummu ya Muhammad, la'allahum yahtadun, agar atau supaya mereka mendapat petunjuk. Mari kita pahami ayat yang ketiga ini dulu. Kalau ayat yang lalu menyatakan bahwa kitab yaitu Al-Quran ini diturunkan oleh Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penguasa, pengatur, penjaga, pengasuh sekalian alam. Diturunkannya kitab itu agar kita memperoleh petunjuk, mengerti dan paham untuk apa kita hidup, antara lain begitu. Dan sedikit pun tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan
bahwa kitab ini betul-betul turun daripada Rabbil Alamin. Nah, sekarang am yaquluna. Kata-kata am bermakna tetapi. Am yaquluna tetapi, atau bahkan tetapi, atau malahan tetapi, yaquluna, mereka berkata. Siapa merekanya? Itu mereka mula-mula orang-orang kafir Quraisy. Karena ayat-ayat Al-Quran pertama kali kan turun semasa Nabi masih di Makkah, dan beliau berdakwah pertama kali kepada penduduk Makkah, orang Quraisy. Tentu saja mula-mula tertuju ini kepada mereka-mereka. Tetapi yaquluna, mereka mengatakan. Apa kata mereka? Iftarahu. Iftara, membikin-bikin, membuat-buat, mengarang-ngarang. Artinya Al-Quran itu dituduh oleh mereka-mereka karangan, buatan, gubahan, susunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ini hanya orang Quraisy? Dulu ya. Apakah mereka ini hanya orang kafir Makkah saja? Dulu ya. Itu mula-mula, tapi ayat ini berlaku umum. Apa berlaku umum? Siapa saja yang tidak percaya, yang tidak yakin bahwa Alkitab ini diturunkan daripada Rabbil Alamin, maka mereka akan menuding ini adalah karangan, buatan, gubahan, susunan manusia, itu yang bernama Muhammad. Sampai sekarang, bahkan sampai nanti, karena kalimatnya yaqulun. Yaqulun itu sedang dan akan. Jadi akan ada orang yang berkata seperti itu terus sampai kiamat, menuduh, menuding, mengatakan Al-Quran ini adalah bikinan, buatan, susunan manusia. Manusianya yang bernama Muhammad. Bahkan mereka tuduh Nabi Muhammad itu dibantu oleh orang lain untuk menulis Al-Quran. Namanya iftarahu. Di Indonesia juga ada orang seperti itu. Bukan satu dua, banyak orang Indonesia seperti itu. Kadang dia Muslim juga. Cuma masalahnya keislamannya sudah tercemar dengan kepentingan dunia. Bahkan salah seorang yang bernama Syekh Pondok Pesantren pun sudah nyeleneh sekarang. Nyeleneh. Jadi ayat ini berlaku sepanjang zaman. Sudah jelas-jelas bahasa Al-Quran itu diturunkan daripada Rabbil Alamin, dan dimunculkan tantangan. Apa tantangannya? Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Bahasa Arab memakai huruf-huruf. Huruf-hurufnya huruf hijaiyah, alif sampai ya. Kalau memang ini karangan manusia, berarti kalian juga ahli menyusunnya. Susunlah. Ini huruf-hurufnya. Ada alif, ada lam, ada mim, dan seterusnya. Susunlah. Siapapun yang pintar, yang ahli berbahasa Arab, ahli sastra, susunlah. Sebuah surat, tidak usah panjang-panjang. Satu buah surat pendek saja. Tidak mampu, undang semua pakar-pakar. Tidak juga, undang juga jin-jin untuk bersatu padu menyusun suatu surat saja, satu surat terpendek saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil, himbau
undang orang-orang yang dapat membantu menolong kamu untuk membuat satu surat saja, siapa saja. Sebab kalau memang Al-Quran ini tulisan karangan Muhammad itu tidak pandai tulis baca, tentu kalian yang lebih hebat tentu bisa menyusun, mengarang, menulis, mengubahnya. Ini namanya tantangan. Kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ayat yang paling pendek apa? Inna ataina kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka, pendek, 3 ayat seperti itu susun. Yang kandungannya, yang isinya berupa petunjuk, penjelasan. Isinya petunjuk, penjelasan tentang masalah yang gaib juga, masalah yang nyata juga. Am yaquluna iftara. Jadi bermula yaquluna, mereka berkata. Siapa merekanya? Orang kafir Makkah. Tapi ayat ini umum, mereka akan terus berkata. Itu orang-orang yang kafir, yang wataknya, yang otaknya, pikirannya sama dengan orang Makkah. Sombongnya, angkuhnya sama dengan orang kafir Quraisy Makkah. Iftara membikin, membuat-buat, mengada-adakannya Al-Quran. Iftarahu, itu Al-Quran. Membuat-buatnya, membikin-bikinnya Alkitab atau Al-Quran. Bal huwal haqqu mir rabbika. Bal huwal haqqu. Ini namanya membantah namanya. Tidak. Bal, bahkan dianya Alkitab, huwa, dianya Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Dia itu adalah al-haqqu, kebenaran. Mir rabbika, yang datang daripada Rabbika, Tuhanmu. Mu ini kepada Muhammad. Bal huwal haqqu mir rabbika, kata-kata ka itu kepada Nabi Muhammad. Kalau kita yang baca sekarang, ka-nya itu kepada kita. Bahkan yang sebenarnya bukan seperti yang kamu tuduhkan di karang-karang, ditulis-tulis. Tidak, yang sebenarnya dia adalah Alkitab itu kebenaran. Kebenaran mir rabbika, daripada Rabb engkau, Tuhanmu ya Muhammad. Untuk apa diturunkan? Li tundira, li agar supaya, tundira engkau memberi peringatan dengan Alkitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu daripada Rabbil Alamin, memberi peringatan kepada kaum ma'atahum, yang belum pernah datang kepada mereka kaum itu satu pun nazir, pemberi peringatan, min qablika, sebelummu ya Muhammad. Nah, kita pahami sejenak dulu. Jadi tujuan Alkitab atau Al-Quran ini diturunkan, yang isinya kebenaran, untuk disampaikan, dibacakan, dijelaskan, diterangkan kepada orang-orang, yang isinya antara lain peringatan-peringatan. Artinya
tidak akan sampai peringatan Al-Quran itu isinya kandungan kalau hanya sekadar dibaca. Baca, tamat satu halaman dilipat. Besok baca lagi, tamat satu halaman dilipat. Baca lagi sampai khatam. Kalau seperti itu peringatannya belum tahu apa, belum tahu kita apa isi peringatannya, apa penjelasannya, apa keterangannya, apa petunjuknya, apa bimbingannya, apa tuntunannya, apa perintahnya, apa larangannya dan segala macam. Belum. Jikalau mana litunzira, engkau harus menyampaikan kepada orang lain isinya. Dijelaskan apa saja peringatan-peringatannya, keterangan-keterangan penjelasannya. Seperti sekarang. Kekeliruan kita atau orang kita atau kita orang, Al-Quran itu baru sekedar bacaan. Sekedar membacanya untuk mencari pahala, untuk beribadah. Belum sampai sebagian orang kepada tingkat bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudan, sekaligus sebagai peringatan. Contoh sajalah surat Sajadah yang kita baca setiap Jumat subuh. Rata-rata yang ikut salat Jumat subuh itu yang bersigigih salat subuh Jumat pagi itu, kalau imam lupa dia bersigigih mengatakan agar imam membacanya, dia sendiri tak tahu apa isi surat Sajadah. Mana orang yang ramai datang subuh Jumat pagi sini, mana dia? Tidak ada. Karena motivasinya datang ke Jumat subuh untuk sujud tilawah, bukan memahami untuk apa surat itu dibaca. Saya rasa orang sujud tilawah pagi-pagi Jumat itu ramai. Pak, ibu ramai. Sabtu subuh nak ramai lagi. Orang ramai kau kuning. Karena motivasi mereka yang mendorong mereka untuk datang, ya, untuk sujud. Di situ namanya sujud tilawah atau sujud sajadah? Atau sembahyang sajadah? Sajadah. Motivasinya salah. Tidak perlu diniatkan sujud sajadah, itu tergantung imam. Kok kama imam kalalu lah, dan lewat ke padang. Kok kasih tinjau lalu, kok kalau buat aluang, kok malala, lewat terserah, dan lewat. Pada tidak perlu kita pasang niat rumah sujud tilawah. Pagi Jumat itu kita cukup membaca salat subuh. Dia balik lagi, litundira, agar supaya engkau ya Muhammad memberikan peringatan. Itu kepada Muhammad, tunzira. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat, dilanjutkan tugas menyampaikan peringatan itu oleh pewaris beliau. Siapa pewaris beliau? Ulama. Orang-orang ini diperingatkan dengan Al-Quran. Bukan kata syanu, bukan kata profesor, tidak, dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami tafsirannya, jelaskan, kasih orang peringatan. Itu tugas para ulama, melanjutkan apa yang diperintahkan kepada Nabi. Karena kan ulama pewarisnya. Karena ulama-ulama itu tidak banyak, maka ulama itu ujung tombaknya itu para dai, para mubaligh, para ustadz, atau guru-guru, atau ujungnya lagi itu para labai-labai, misalnya engku labai, ujungnya. Nah, sekarang ulama tidak ada ke sini, karena ulama jauh, maka kamilah
yang ujung tombak ulama, para penceramah menyampaikan. Karena ulama nak berapa? Yang banyak itu penceramah. Kami sampaikan supaya tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbil Alamin sampai kepada siapa? Sampai kepada kaum. Ditundira kauman, agar supaya engkau memberikan peringatan dengan Al-Quran yang diturunkan itu. Al-Quran itu pakai untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada suatu kaum, yang kaum itu ma'atahum, yang tidak atau belum pernah datang kepada mereka kaum itu, min nadirin, satu pun pemberi peringatan, min qablika, sebelum Muhammad, ke negeri Makkah semenjak wafatnya Nabi Ismail. Maka semenjak itu tidak ada rasul diutus ke negeri Makkah. Tidak ada. Sangat jauh jaraknya. Kalau ke Bani Israel banyak. Ya, Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim yang terkenal, Ismail yang besar, Ishak yang kecil. Ishak beranak Nabi Yakub. Yakub ada Nabi Yusuf, terus sampai ke bawah, sampai di Nabi Isa. Semuanya Bani Israel. Bani Ismail, anak cucu Ismail ada. Maka bernamalah dia zaman terputusnya Rasul, terputusnya wahyu. Namanya zaman fatrah. Fatrah, fatara dan ta marbutah, fatrah. Zaman masa di mana terputusnya tidak adanya Rasul. Zaman yang panjang. Di mana rasul yang terdahulu sudah meninggal, lalu orang-orang yang hidup setelah rasul itu tidak ada lagi ketemu dengan rasul. Sementara rasul berikutnya jauh ke belakang, maka zaman kekosongan. Semenjak meninggal Nabi Ismail di Makkah itu sendiri dan sekitarnya tidak ada rasul. Sampai sekian puluh tahun atau ratusan tahun kosong. Berarti mereka yang di Makkah tidak pernah mendengarkan ajaran Rasul, karena mereka tidak jumpa dengan Rasul. Mereka tidak bersua dan tidak ketemu dengan Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah dimaksud dengan min nadhirin, satu pun belum pernah datang kepada mereka rasul pembawa peringatan semenjak meninggalnya Nabi Ismail. Berarti jauh setelah itu mereka tidak pernah lagi rasul datang kepada mereka, apalagi membaca ayat-ayat. Engkau diutus ya Muhammad kepada penduduk ini, penduduk Makkah, yang kepada mereka belum pernah datang satu rasul pun semenjak matinya Nabi Ismail. Min qablika, sebelummu. Kita ambil nih suatu pelajaran. Kepada satu kaum, setelah wafatnya seorang ulama, seorang buya di negeri itu, sehingga tidak ada lagi seorang guru, seorang buya, seorang ulama di negeri itu. Larilah generasi yang orang tidak ketemu dengan buya atau ulama. Maka itu namanya zaman keterputusan buya, zaman keterputusan ulama. Orang tidak lagi mendengarkan langsung daripada ulama, buya, ustaz. Lama sekali. Setelah sekian lama puluhan tahun, datanglah ke negeri itu seorang guru, seorang ulama, seorang ustaz. Berarti sebelum kedatangan ulama itu, sebelumnya tidak ada yang memberi peringatan.
karena pemberi peringkatannya sudah wafat. Itu contohnya begitu. Maka pewaris Rasul ulama harus memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang mereka belum tahu petunjuk, belum mengerti Al-Quran, walaupun mereka baca Quran. Karena tidak semua yang baca Quran mengerti apa isinya. Mau saya ini, kita kebanyakan baru membaca Quran. Motivasinya menjadi pahala, jadi fadilah, tapi isinya tidak peduli. Ingat, nanti di akhirat Al-Quran itu akan membantah kita. Al-Quran yang diturunkan untuk apa? Kembali kita kepada pangkal ayat, litundira, agar supaya engkau ya Muhammad memberi peringatan kepada kaum. Siapa kaum itu? Orang Makkah, Quraisy Makkah. Ma'atahu, yang belum pernah datang kepada mereka itu satu pun pemberi peringatan sebelummu ya Muhammad. Kasih peringatan kepada mereka. Karena sekarang orang Makkah sudah beriman, Muslim. Ayat ini bukan tertuju ke orang Makkah. Orang Makkah sudah selesai. Tapi ayat ini tetap berlaku umum. Siapapun yang mengerti Al-Quran, yang paham isi Al-Quran, maksud dan isinya, dia belajar tafsirnya, dia harus menyampaikannya kepada orang banyak. Ingat, bukan membacanya. Kalau cara membaca di MDA, alif, ba, ta, sajin, itu di MDA. Baris atas, baris bawah, baris depan, mati, tanwin, panjang, pendek, dengung, wakaf. Itu cara membaca, supaya bacanya sesuai dengan apa yang dimaksud bahasanya. Ada tahsin. Ini namanya tingkat awal. Sebab kita tidak orang Arab. Bahasa sehari-hari kita bukan bahasa Arab. Tentu kita tidak mengerti bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk. Bahkan dia termasuk rukun iman kepada kitab. Karena iman kepada kitab itu bukan membaca, iman kepada kitab meyakini kitab itu Allah turunkan untuk jadi petunjuk. Maka harus tingkat pertama membacanya dulu. Membacanya dengan guru. Mengerti tajwidnya. Termasuk itu tadi, makhrajnya, panjang pendeknya, dengungnya, ibtidak dan wakafnya dan segala macam. Iya, itu tingkat awal di ibtidaiyah. Sampai khatam Quran. Apa yang dikhatam? Karena anak sudah pandai membaca. Tapi sekarang kadang-kadang itu lagi orang khatam Quran itu pandai tidak pandai, anak membaca kalau sudah sampai sekian tahun khatam. Aku ingin barale ranggek nang menunggu. Ranggeknya ingin barale. Tidak boleh berhenti. Apalagi pelajari artinya. Sebab kalau kita ingin sampai kepada petunjuknya, kita harus tahu artinya. Dan apa maksud isinya. Oh, sekarang kan sudah ada terjemah. Itu terjemah. Terjemah membantu kita untuk tahu apa artinya, itu terjemah. Tapi untuk mengetahui apa maksud dan isinya perlu penjelasan. Namanya tafsir. Tidak semua kita yang pandai tafsir.
Walaupun ada sekian banyak kitab-kitab tafsir sudah diterjemahkan, tidak boleh kita belajar otodidak. Nanti salah. Oh, di rumah saya ada kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir, belum bisa. Di rumah saya ada tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Iya, silakan. Tapi jangan belajar sendiri. Nanti orang yang belajar sendiri itu setan gurunya. Yang gampang dipermainkan setan. Jangan banggakan otodidak, belajar sendiri. Belajar sendiri itu belajar tentang sejarah, belajarlah sendiri sejarah, tidak masalah. Bacalah, rajinlah baca sejarah. Tapi kalau belajar akidah, belajar ibadah, belajar Quran, belajar hadis, tidak boleh sendiri, harus pakai guru. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu belajar dengan guru. Rata-rata kita sekarang belum mengetahui apa petunjuknya. Maka sebenarnya harus diperbanyak kajian tafsir. Diperbanyak kajian tafsir. Bukan ceramah. Bukan tabligh akbar. Iya itu untuk penyemangat. Untuk pemotivasi, mendorong semangat. Tabligh akbar. Undang ustaz dari jauh-jauh. Iyalah. Tapi kalau mampu mengundang ustaz Jakarta setiap hari kan tidak salah. Undang ustaz Jakarta setiap hari datang ke sini. Undang setiap hari ustaz Pekanbaru. Mana dari Arab Saudi, dari Yaman, dari Mesir, undang setiap hari kamu undanglah supaya mereka menerangkan. Tapi yang penting, yang tadi juga, yang akan diperbanyak itulah menjelaskan Al-Quran sebagai hudan. Karena kita tidak pernah tahu hudannya. Tujuannya litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. La'alla, bukan mudah-mudahan. Kalau Allah tidak akan berharap kepada kita. La'alla itu harapan, taraji namanya. Harapan itu dari bawah ke atas. Taraji, harapan itu dari bawah ke atas. Mudah-mudahan, semoga, itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah tidak mudah-mudahan. Agar supaya, maka dialihkan makna asalnya kepada li, agar supaya, likai, agar supaya. Maka jadilah maknanya bukan mudah-mudahan, agar supaya mereka mendapat petunjuk. La'alla itu namanya taraji, harapan. Jikalau Allah yang berla'alla kepada kita, maka maknanya bukan semoga. Maknanya supaya mereka dapat petunjuk, supaya mereka bertakwa, supaya mereka beruntung, supaya mereka bersyukur. Tidak mudah-mudahan, Allah tidak akan berharap-harap kepada kita. Arti asal memang la'alla itu harapan, semoga, mudah-mudahan. Tapi dipalingkan daripada arti asal. La'alla, supaya mereka mendapat petunjuk. Tapi kalau saya mengatakan, saya bacakan ini, saya jelaskan, saya terangkan harapannya supaya mereka dapat petunjuk. Ya la'alla, supaya bapak-bapak, ibu-ibu dapat petunjuk. Ini apa yang saya sampaikan, la'alla namanya. Supaya. Jadi ujung akhirnya diturunkan kitab suci Al-Quran daripada Rabbil Alamin kepada seorang rasul. Rasul daripada kalangan manusia namanya Nabi Muhammad. Agar supaya Nabi Muhammad itu menyampaikan, menjelaskan, menerangkan kitab suci yang diturunkan itu ujungnya supaya manusia mendapat petunjuk. Kau baso ladang lawih nolai kau. Baalo mungkin orang dapat petunjuk, dapat keterangan. Tiba di perjalanan malam, baalo no bisa
Dinang kalam itu dapat cahaya, senter tidak ada, api tidak ada, suluh tidak ada. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang akan dapat petunjuk Al-Quran? Dia tidak pernah mengerti Al-Quran. Dan tidak ada guru yang menjelaskan isi Al-Quran. Saya ingat suatu tulisan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang yang menamatkan Al-Quran, tamat dia baca Quran, tapi tidak pernah tahu isinya. Belum tentu dia lebih baik daripada orang yang membaca 1, 2, 3 ayat tapi tahu isinya. Mengerti dia apa yang dimaksud. Sebab apa? Tujuannya agar sampai kepada petunjuk. Banyak Al-Quran sekarang yang dibaca orang tidak sampai kepada petunjuk karena orang hanya membaca. Orang hanya membaca dan tidak ingin mencari petunjuknya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kenapa kita baca surat Sajadah tapi dibaca setiap Jumat subuh? Kenapa? Alasannya kemarin dalam beberapa riwayat Nabi sebelum tidur membaca surat-surat, salah satu surat yang dibaca Sajadah. Ini menunjukkan ada keistimewaan, ada keutamaan yang terdapat dalam kandungan surat Sajadah. Kita baca, kita pelajari. Oh iya kiranya mah. Apa kiranya? Diturunkan Alkitab untuk litunzira, sebagai inzar, sebagai peringatan. Pemberi peringatan namanya munzir atau nazir. Nabi Muhammad dua itu tuh, basyirau wa nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda, belakangnya basyirau wa nadhira. Lalu masuk kepada berikutnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Masuk kepada ayat yang menjelaskan siapa Allah yang menurunkan Alkitab itu. Ayat kedua kan begitu. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Siapa Rabbil Alamin itu? Yang Rabbil Alamin itu siapa? Ini dia. Yang Rabbil Alamin itu dijelaskan di situ. Yang menurunkan kitab suci kepada Rasulnya yang bernama Muhammad, agar supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan kepada manusia, supaya manusia itu dapat petunjuk. Nah, siapa yang menurunkannya? Rabbil Alamin itu siapa? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal, Allah yang telah menciptakan as-samawat, semua langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, fi 6 ayaman, 6 hari, thumma, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Allah adalah Khaliq. Khaliq yang mencipta. Mencipta khalaqa, yang mencipta khaliq, yang dicipta makhluk, ciptaan khalq. Mencipta khalaqa, yang mencipta khaliq, yang diciptakan makhluk, ciptaan khalq. Mencipta dari tidak ada menjadi ada, tanpa contoh, tanpa meniru,
tanpa membanding-banding dengan sebelumnya. Menciptakan sesuatu ada maksud, ada tujuannya. Supaya tercapai maksud dan tujuan yang dicipta, maka yang dicipta itu diberinya potensi. Itu yang namanya khaliq. Menceringi kan yang kami itu ada maksudnya. Mencelik wajah, menceringi apa? Menceringi. Yang dikatakan khaliq, mencipta dari tidak ada menjadi ada satu. Dulu tidak ada, sekarang ada. Itu khaliq. Yang kedua, dia mencipta sesuatu ada maksud, ada tujuan. Jadi apa saja yang Allah ciptakan ada maksud, ada tujuan. Ma khalaqta hada batila. Semua yang kau ciptakan ini tidaklah sia-sia. Ada maksud, ada tujuan. Apapun yang Allah cipta ada maksud dan tujuan. Maha sucilah Allah menciptakan sesuatu tanpa maksud, tanpa tujuan. Untuk tercapainya maksud dan tujuan yang diciptakannya itu, maka sesuatu yang diciptakannya dikasihnya kemampuan atau potensi, sehingga tercapailah maksud sesuatu dicipta. Kita ambil contoh. Diciptakannya seekor belut. Tahu belut? Beda balik je ular. Ular kesek, balik kurang pas. Ular tak boleh nak makan, balik boleh nak makan. Bisa. Ular ko basi siap, balik licin. Jadilah. Belut diciptakan untuk hidup di lunau. Maka bagaimana supaya belut itu bisa hidup di lunau, bisa menggiriak pemetang? Maka belut dikasih namanya potensi, dikasih kemampuan. Salah satunya belut itu berlendir. Di mana lunau masuk, nanyo tidak berlunau. Tidak berlunau. Bentuknya lancip. Sebab tujuan penciptaan baluit bukan untuk hidup di darat, bukan untuk hidup di padang pasir, bukan untuk hidup di pohon-pohon, tapi hidup di lunau. Diciptakan ikan untuk hidup di air, sehingga ikan tidak bisa ke darat. Pakai sirip, pakai insang, bentuknya lancip, sehingga dia bisa hidup. Dikasih namanya potensi kemampuan supaya ikan itu bisa hidup di air. Dua contoh. Contoh kedua, ketiga. Diciptakan burung untuk hidup di angkasa, dikasih sayap. Dikasih sayap. Sehingga ada nanti namanya burung antar benua. Terbang dia. Tahan. Kita dicipta oleh Allah ada maksud dan tujuan. Untuk hidup di bumi, bukan hidup di air. Untuk mengolah bumi. Lalu kita dikasihnya kompetensi, kemampuan untuk bisa hidup. Namanya mencipta. Jadi mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada maksud, ada tujuannya. Untuk tercapai apa yang dimaksud, maka dikasihnya sesuatu itu kemampuan, potensi. Orang kalau lazanku teringat lah nyari apa? Sampai kepada Allahul-Ladzi yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa saja. 6 hari, kemudian dia beristiwa. Mudah-mudahan kaji itu dapat kita pahami walaupun belum selesai. InsyaAllah kalau ada waktu masih datang kita dan musajid, kalau tidak musajid setinggal masih ada orang, kita mengaji. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.